masih hanya baru sedikit yang akan mengikuti mengajukan sebagai profesor, maka diundanglah mahasiswa, dan salah satunya kami dari PDIM diundang untuk mengikuti mata kuliah ini. Oke, saya lanjut saja Bapak Ibu. Oke, pasti Bapak Ibu sudah tahu lah ya, manfaat jurnal internasional itu seperti apa. Apalagi kita sebagai dosen ya, diwajibkan lah kalau bisa harus memiliki yang namanya publikasi jurnal internasional. Seperti itu ya, alangkah lebih baiknya kalau kita memang punya jurnal internasional. Mengapa? Yaitu biar citasinya lebih meningkat, indeksnya, SCR-nya lebih baik, dan meningkatkan author dari luar negeri. Jadi kita bisa berkenalan lah dengan para penulis dari luar negeri jika kita memiliki jurnal-jurnal yang memang yang dikejar-kejar adalah jurnal internasional, Scopus lah. Punyanya masuki berapa gitu kan ya. Bangganya kalau bisa masuk sampai Q1 mungkin seperti itu. Dan yang berikutnya, manfaat jurnal bagi pengembangan karir. Ya, seperti saya katakan tadi, bagi kita dosen itu ya untuk kenaikan jabatan ya, itu sangat diperlukan seperti itu. Kemudian mendapatkan peluang, lebih meningkatkan peluang untuk mendapatkan hibah nasional. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan peneliti-peneliti internasional. Kemudian juga bisa berpeluang untuk kuliah S3 di luar negeri, dan bisa juga dipercaya menjadi pakar nasional maupun internasional ya, dengan berbagai catatan ya, salah satunya adalah memiliki banyak jurnal-jurnal internasional. Kemudian maaf buat Riani, mungkin PPT-nya bisa di-show di F5 biar kelihatan. Kak kelihatan tah? Ya kelihatan sih. Oh sorry, gitu. Nah, gitu biar cantik. Oke, sip. Saya lanjut. Oke, publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik. Nah, ini para Ibu Ketua LPKD pasti tahu lah ya. Bapak Ibu juga yang sudah lektor, gitu kan ya, sudah banyak ya yang lektor. Kira-kira apa aja, kewajiban apa aja yang perlu dipenuhi untuk kenaikan jabatan fungsional. Kalau untuk lektor kepala, kemudian lektor kepala untuk dokter dan profesor. Jadi ada beberapa yang perlu dipenuhi, misalnya yang W ini adalah wajib, yang S itu adalah disarankan ada. Jadi kalau misalnya lektor kepala, yang wajib itu adalah jurnal internasional, jurnal nasional atau peringkat 3, 4, 5, 6, kemudian jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau yang ini saya lewat saja ya, karena sudah banyak yang tahu. Kira-kira kalau kita mau menuju lektor kepala, magister, lektor kepala untuk dokter dan profesor, kira-kira kewajiban apa yang perlu dan harus kita penuhi. Yang berikutnya, proses dan submit artikel. Kira-kira apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, topik artikel. Ya, semakin unik topik artikel kita, otomatis ya semakin cepat. Ya kan ya, semakin cepat direspon oleh jurnal yang kita tuju. Kemudian otomatis harus sesuai dengan skopnya. Kira-kira mereka bahas apa? Kita masukkan juga yang tentang apa. Kemudian jangan lupa cek dulu di Simago. Bapak Ibu pasti sudah ini ya, yang sudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan publikasi di jurnal internasional, otomatis Bapak Ibu akan mencarinya di Simago. Kira-kira dia terindeks Scopus atau tidak. Kalau terindeks, kira-kira dia masuk Q berapa? Gitu kan ya, Q1, Q2, Q3, atau Q4. Kemudian jangan lupa template-nya. Saya mendapatkan informasi dari Prof. Yayat bahwa ketika kita memasukkan jurnal di internasional, apalagi yang Q1 dan Q2, itu mereka menggunakan mesin. Jadi yang ngecek ketika kita submit, yang ngecek itu bukan orangnya, tapi langsung mesinnya. Jadi ketika mesinnya mengecek bahwa jurnal yang kita masukkan itu sama sekali tidak sesuai dengan template, maka dia langsung di decline. Jadi langsung ditolak.
Jadi beda sama kita biasanya. Kalau kita kan masih kita yang ngecek. Kalau masuk di JTK kan ngecek manual bla 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 bla. Apakah sudah sesuai template atau bagaimana? Kalau mereka jurnal internasional itu mereka punya aplikasi tersendiri untuk mengecek jurnal yang kita masukkan itu apakah sudah sesuai dengan template atau belum. Nah, kalau tidak, mereka belum baca isi, baru melihat template-nya. Kalau template-nya sama sekali tidak sesuai dengan jurnal mereka, maka punya kita langsung ditolak. Jadi ketika kita menulis benar-benar harus sesuai dengan template-nya mereka minta seperti apa, jangan dirubah-rubah. Kemudian registrasi dan submit artikel. Jadi kalau kita submit ya harus registrasi dulu, kemudian nanti kita masukkan. Nah, ini ada 5 langkah yang perlu kita lakukan ketika kita akan memulai mensubmit jurnal kita di jurnal internasional. Yang perlu kita perhatikan adalah topik kita seperti ini kayak kemarin membahas tentang corona, masukin jurnal tentang corona, judulnya tentang corona, yakinlah langsung keterima gitu kan, yang langsung publish mungkin seperti itu. Judul-judul yang terupdate. Tips menulis. Oke. Yang pertama, sebelum menulis artikel, apa yang perlu kita persiapkan? Gitu kan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan menulis di jurnal internasional. Perhatikan karakteristik jurnalnya, gaya selingkuhnya. Misal kayak anggaplah kayak di jurnal kita, di JTK gitu kan ya. Di JTK otomatis pengalaman banyak yang memasukkan yang tidak sesuai dengan jurnal kita, dengan lingkup kita. Gitu ya, otomatis kita langsung tolak. Begitupun dengan jurnal-jurnal yang lain, apalagi jurnal yang bereputasi. Seperti itu. Kemudian gayanya menulis judulnya, kemudian fokus menulis di bagian pendahuluannya, gaya jurnalnya seperti apa, kemudian kita menggunakan metode penelitian yang ideal dan mendunia. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, karena saya belum pernah menulis jurnal tentang teknologi, tentang IT, saya menulis jurnal tentang manajemen. Khususnya saya pernah menulis jurnal tentang manajemen sumber MSDM lah. Saya membahas tentang MSDM. Jadi kita memilih topik-topik yang memang mendunia tentang MSDM. Misalnya waktu itu saya menulis memang lagi booming tentang kepemimpinan transformasional. Otomatis waktu itu ya masuklah di jurnal yang bereputasi seperti itu. Dan itu yang saya gunakan untuk mengurus Java waktu itu, AA waktu itu. Kemudian menggunakan metode kalau kita di manajemen ada beberapa metode, misalnya pakai SEMK mungkin atau PET atau regresi dan lain sebagainya. Kalau di TI, saya itu kurang paham kira-kira metode penelitian yang ideal dan mendunia itu yang seperti apa. Kemudian mengolah data dan hasil disamakan dengan gaya artikel yang sudah submit. Jadi kita bisa melihat contoh-contohnya kira-kira mereka seperti apa. Kemudian menyusun kesimpulan dari ringkasan hasil dan kesimpulan real. Ini punya saya larinya kemana coba. Kemudian referensi dari jurnal dengan kelas yang sama atau di atasnya. Misal contoh seperti ini Bapak Ibu. Kita mau memasukkan jurnal misal di Q3. Ketika kita memasukkan jurnal di Q3, otomatis jurnal yang kita masukkan itu 70% referensinya itu dari jurnal yang Q3 atau di atasnya, misalnya Q1 dan Q2. Seperti itu. Jadi jangan mengambil jurnal yang tidak terindeks Scopus misal atau mungkin jurnal di bawah Q3. Jadi usahakan ngambil referensi yang di atas dari Q3 atau sama setara dengan Q3, 70%. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang perlu hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menulis. Oke, abstraknya. Di masing-masing jurnal Bapak Ibu memiliki gaya masing-masing dalam penulisan abstrak.
memiliki ketentuan masing-masing. Jadi seperti dikatakan tadi di awal bahwa memang kita harus perhatikan template-nya seperti apa, ketentuan-ketentuan mereka di dalam penulisan itu seperti apa. Abstrak, keyword-nya seperti apa. Umumnya abstrak ditulis dalam kalimat past tense. Bu Lila mungkin bisa menjelaskan ya past tense itu contoh kalimatnya seperti apa? Bu Lila. Karena kan secara teori kan sebenarnya sudah selesai kita lakukan, penelitian sudah selesai. Kurang gede suaranya Bu Lila. Oh iya, maaf. Teori kan kalau kita sudah menulis jurnal, penelitian sudah selesai dilakukan. Karena itu penulisannya bentuknya pelaporannya itu sudah selesai dan akhirnya membentuk kalimatnya kalimat yang lampau. Oke, seperti itu. Salah satu contoh sederhana Bapak Ibu ketika kita menulis dalam abstrak. Bentuk lampau ya Bu Lila ya? Ya, bentuk lampau. Bentuk lampau. Oke, abstrak biasanya ditutup dengan keyword 5 kata kunci. 5 kata kunci. Kalau di manajemen, biasa orang manajemen itu mereka menaruh 5 variabel, bukan itu, tapi 5 kata kunci. Jadi ketika kita mencari menggunakan kata kunci itu, maka bisa ditemukan dengan mudah. Pendahuluannya, oke, mengandung pengantar untuk melakukan penelitian hipotesis dan tujuan penelitian hipotesis ini biasa kita manajemen membangun sebuah hipotesis. Kayak seperti itu. Kalau di TI, nggak ada ya hipotesis ya Bu Rina ya? Seperti itu. Oke, introduction jangan disamakan dengan tujuan tinjauan pustaka. Biasanya di jurnal-jurnal itu ada introduction-nya, pendahuluannya itu jadi satu dengan literaturnya, tinjauan pustaka. Jadi juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, jurnal yang kita tuju itu seperti apa. Jadi sebelum kita menulis, kita cari dulu, alangkah lebih baiknya kita cari dulu jurnal yang kita tuju, kemudian kita download template-nya, kemudian kita ikuti daripada kita sudah menulis secara umum ternyata berbeda dengan jurnal yang kita tuju. Alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu jurnal yang kita tuju. Kemudian, rujukan pada penelitian lain yang berkaitan dengan hasil lebih baik ditunda dalam discussion. Kalau kita di manajemen, biasanya di discussion itu juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Alangkah lebih baiknya itu kalau ditaruh di discussion. Misalnya seperti ini, WFH berpengaruh signifikan terhadap bla bla bla. Apakah penelitian kita ini didukung dengan penelitian sebelumnya? Itu bisa dijelaskan di discussion nantinya. Biasanya jumlah kata dalam introduction dibatasi 250 kata. Kembali lagi Bapak Ibu tergantung dari jurnal yang kita tuju ya, karena tidak semua seperti ini. Kita baca lagi template-nya. Nah, ini kalimatnya present tense. Ya apa itu present tense Bu Yuni? Bu Yuni bisa menjelaskan mungkin? Ya, terima kasih Bu Adriani. Bisa dengar saya ya? Oke. Kalau tadi Bu Lila menyatakan past tense, kegiatannya sudah dilakukan, sudah selesai. Kalau present tense itu berarti ungkapan-ungkapan kita ini kebenarannya saat ini masih dilakukan. Ya, kenapa begitu? Karena tadi di bagian introduction ya, itu masih saat ini masih kita lakukan. Jadi kalimat-kalimatnya present tense, penggunaan verb 1 itu yang diutamakan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Nah, ini juga bisa menjadi acuan kita buat memberi masukan ke mahasiswa yang mungkin biasa masih kesulitan ya membuat latar belakang. Intinya seperti itu ya kan ya, di introduction kan ya, pendahuluan, membuat latar belakang, seperti itu. Kemudian material dan metodenya, kira-kira kita menggunakan pendekatan apa, menggunakan metode yang seperti apa, apakah metode kita ini sudah sesuai dengan hipotesis, di mana hipotesis yang dibangun tadi di pendahuluan, kemudian prosedur yang sudah baku, penggunaan prosedur yang sudah baku bisa dirujuk saja, kemudian materi-materinya
tabel-tabelnya, skemanya, atau gambarnya yang diberikan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi kalau kita misalnya di metode ini, kita memunculkan gambar. Kalau di TI itu semacam ini, kayak flowchart-nya, seperti itu. Kalau di TI biasanya flowchart-nya atau DFD-nya, UML-nya, dan lain sebagainya. Kalau kita biasanya menggunakan hipotesisnya tadi itu kita gambarkan modelnya seperti apa. Kemudian nanti dibuatkan tabelnya, kemudian metode analisisnya seperti apa. Ini dijelaskan semua di sini. Oke, ini kesimpulan dan diskusi. Ada yang jurnal yang menyatukan kesimpulan, kemudian diskusi, kemudian apa yang akan dilakukan, saran. Ada yang buat satu di jurnalnya, tapi ada juga yang memisah-misah. Jadi kembali lagi kepada jurnalnya, karena tidak semua jurnal, template dari jurnal itu sama. Ada jurnal yang mengharuskan misah, ada juga yang menyatukan. Kalau kesimpulan dan diskusinya terpisah, maka kesimpulan semata-mata hanya menyajikan hasil penelitian tanpa harus membahasnya. Misalnya biasanya itu kalau kita hasil penelitiannya itu dilihat dari hasil analisisnya tadi. Kira-kira hipotesis 1 dengan 2 itu signifikan atau tidak. Itu hanya dijelaskan di hasil. Itu hasilnya tuh, oh hipotesis 1 sama 2 signifikan. Dengan ditandai dengan bla 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 0,05 misalnya seperti itu. Misal seperti itu. H2 ke H4 tidak signifikan, jadi hanya hasilnya saja. Tidak membahas kenapa dia tidak signifikan, kenapa dia signifikan, itu tidak dibahas di situ. Nanti di diskusi pembahasan baru dilakukan di diskusinya. Kenapa, mengapa, dan apa yang akan dilakukan, bagaimana dengan penelitian terdahulu, apakah penelitian kita sesuai dengan penelitian terdahulu atau apakah penelitian kita sesuai dengan review kita, literatur review kita, itu baru dibahas di discussion-nya nanti. Untuk penyajian data yang sederhana, gunakan saja tabel. Kita biasa menggunakan tabel, terus untuk data yang rumit dan banyak, gunakan grafik saja. Jangan menyajikan gambar dari tabel. Misal sudah ada tabel, terus ditampilkan lagi dalam bentuk gambar. Mubazir, membuang-buang. Cukup tampilkan saja tabelnya. Jangan mengulang menulis angka yang telah tertulis di tabel. Basa-basi gitu. Pokoknya sekali tulis saja sudah. Tulis nggak usah diulang-ulang lagi. Seperti itu. Pada umumnya, jurnal internasional tidak menginginkan bahas statistik. Tidak menginginkan bahas statistik, misalnya seperti signifikan, different, ditulis dalam hasil. Jadi ini hasilnya ditulis dalam bentuk tabel. Kan itu di statistik biasa, kalau kita hasilnya itu dalam bentuk tabel. Nanti saya bisa tampilkan contohnya Bapak Ibu. Oke, kalau ini dalam pembahasan biasanya digunakan 2 tenses, past tense dan present tense. Oke, tahapan ya secara umum ya Bapak Ibu. Tahapan-tahapannya cek original topik. Gimana cara ngeceknya? Nanti kita lihat. Analisis referensi, seperti saya katakan di awal, ketika kita ingin menulis di G3, 70% juga harus dari G3 atau di atasnya G3. Perbaikan artikel, abstraknya, pendahuluannya, teorinya, metodenya seperti apa, kesimpulan dan diskusinya seperti apa, kemudian kesalahan tulis, kata maupun bahasa, cek plagiat. Translate artikel, terus cek ini Bapak Ibu, kita biasa menggunakan ini ya, kalau untuk ngecek plagiat atau grammarnya itu biasa menggunakan aplikasi tertentu. Biasanya Bapak Ibu menggunakan apa ya? Ada mungkin yang ingin berkomentar? Biasa Bapak Ibu menggunakan apa? Mungkin bisa share dengan teman-teman yang lainnya. Bulia mungkin? Biasanya? Yes. Biasanya sih bisa pakai Turnitin atau plagiaris.net. Oke.
Bayar nggak, Bu Li? Berbayar sih tapi kalau antara Turnitin sama yang plagiaris itu lebih kejam Turnitin. Jadi mungkin nanti kalau untuk keperluan Java dan lain-lain pakai yang plagiaris itu sih. Tetap bayar, cuman kayaknya sih bisa bayar harian. Oke, terima kasih Bu Lia. Tambahin sedikit di LP2M ya Bu Lilis ya. Sudah ada kan ya aplikasinya sama Pak Sopo sih jenenge? Pak Agus ya. Pak Agus ya. Bayar berapa? 25.000 ya kalau nggak salah ya Bu Lilis ya. Iya, Apa Bu Lia? 25 per artikel kalau nggak salah kemarin beliau bilang. Iya, itu pakai aplikasi apa Mas ya sama Pak? Turnitin sih itu. Turnitin. Masih Oke. Turnitin ya. Tapi bisa digunakan untuk Java gitu kan ya Bu Lia ya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk ngeceknya bisa dibawa ke LP2M. Mereka punya aplikasi, jangan lupa dibayar ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Jurnal sasaran penelusuran jurnal termasuk isu, penyesuaian template, dan submit artikel. Kita lihat aja Bapak Ibu yang seperti apa sih. Misal seperti ini. Inikah Bu Lia yang dimaksud tadi untuk mengecek originalitasnya plagiarisme? Yang ini ya? Ini ya Bu Jadi Lia. nanti ada prosentasenya, berapa persen uniknya biasanya. Gini Bapak Ibu. Saya kemarin beberapa kali saya ngecek Bu Lia. Bapak Ibu kalau yang pakai laptop mungkin bisa langsung ngecek. Yang pakai laptop mungkin bisa langsung ngecek di Google Com-nya. Google. Masuk nggak ini? Masuk ya? Masuk. Oke, tampilan saya masuk ya. Oke, gini. Nah, oke, mungkin bisa dicek. Begini tidak tampilannya Bu Lia untuk ngeceknya. Yang mana, Jeng? Ini. Plagiaris. Alamatnya. Oh, itu ya. Biasa pakai ini itu. Ya, oke. Bapak Ibu, terlihat ya Bapak Ibu ya? Lihat. Oke. Lihat. Gini. Saya masih ragu dengan ini, bukan berarti menyarankan iya, tidak menyarankan juga tidak, gimana. Saya masih bingung soalnya saya beberapa kali ngecek artikel saya yang pernah tampil dan ini pernah saya gunakan sebagai Java. Tetap unik ya? Enggak, uniknya kok 0. Loh, itu 100% itu. Bukannya yang sebelah kanan, Jeng? Sebelah kanan yang mana? Di ini bawah kan ya? hasil ini cek. Kan ya? Iya, saya ceknya kan ya. Kita kan harus ngupload. Bu Adriani, kalau mau share window yang lain di browser harus diganti. Oh gitu. Share screen-nya ini masih PPT. Sorry. Oke. Maaf Bu Rina, saya nggak pernah pakai share ini. Saya tak lihatnya. Nggak apa-apa, Bu Adriani belajar. Apa iki? Di stop dulu aja, terus di share lagi, dipilih browser. Saya buka dulu, saya perlebar dulu. Kok nggak mau? Oh, di stop. Sorry. Ini kemudian saya share yang ini kok mau. Iki. Muncul nggak? Muncul. Oke. Bu Lia, ini kan ya tampilan plagiat, ngecek plagiatnya itu kan ya. Ya. Nah, untuk ngeceknya kan kita harus memilih satu filenya kan ya. Ndi kok mau ya, aku kok jadi penelitianku dulu di mana ya? Waduh. Misal inilah ya. Misal ini open. Upload. Nah, dia lagi ngecek ini kan, cek duplikat di sini kan ya. Nah, dia ngecek. Oke. Mohon bersabar. Dia lagi proses. Ini gratisan apa, Ceng? Iya, ini gratisan. Oh.
Bu Vivi sih yang pernah nyoba berbayar. Nggak tahu sama apa Oh enggak. ya, Aku harusnya belum beda sih. pernah. Harusnya beda. Bapak Ibu Mm-mm. ini gratisan, kalau mau berbayar bisa dicek juga. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena saya pernah publikasi di jurnal internasional dan ketika jurnal itu saya cek di sini, loh kok uniknya jadi 0. Hasilnya nggak keluar juga Filemu benar aja. Benar. Nah, itu mensyaratkan pengecekan dengan tertentu atau enggak? Gimana Pak Misalnya- Budi? Misalnya plagiarisme.net misalnya gitu ya, Mm-mm. itu apakah dia mengakui atau enggak misalnya jurnal gitu. Atau sebenarnya jurnal tidak mensyaratkan itu. Atau gimana? Nah, kita kan ini kemarin berdasarkan pematerinya, bapaknya sih bilang aman sih pakai ini, cuman karena saya ragunya, saya ngecek, saya membandingkan antara jurnal yang telah saya publish dengan jurnal yang akan saya publish, itu kok ya uniknya kok beda jauh ya, seperti itu. Jurnal yang saya publish yang dulu pernah dicek sama Bu Lilis itu uniknya 89. Lah ketika saya cek pakai aplikasi ini kok uniknya jadi 0. Jadi makanya saya bingung. Ini karena ini Bu, eksaknya loh. Coba dihilangin eksak search-nya. Enggak muncul ya? Yang eksak search-nya mungkin begini. Kalau eksak berarti kan harus sama persis ya. Iya, saya pakai yang PDF kok, Pak. Saya pakai PDF ini. Saya sudah coba sih tadi malam bisa. Saya sudah coba tadi malam. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Linknya itu nanti saya share lah. Ya, Bapak Ibu bisa mencatat linknya untuk ini. Tapi Bagian yang ini Bu Adriani, exact search-nya coba di centangnya dihilangkan. oh sorry. Ya, mungkin. Nah, nyari persis ya. Jadi cek lagi. Diulang lagi mungkin. Ya, lagi memproses. Masih proses yang sebelumnya. Oke. Saya tahu, ulangin lagi. Oh itu. Eksaknya dihilangin terus dicek lagi. Ini sudah hilang kan ya? Eksak Ini, masih. oh ini, oke. Kemudian ini. Saya beberapa kali membandingkan artikel, ya seperti itu. Kok hasilnya beda-beda ya? Kalau yang kemarin di item tiket agak kejam Bu, sampai 40%. Oh gitu. Tingkat plagiasinya. Mungkin yang ini punya Pak Agus ini agak lebihan. Plagiarisme checker atau nggak salah. Ini loh nggak mau keluar loh. Ini nggak mau loh keluar. Tadi malam saya cek bisa kok. Ini nggak mau keluar. Dia biasanya keluar di sini uniknya. Jadi saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa keluar. Tadi malam saya ngeceknya bisa kok. Ya, jadi dia nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Mbak Adriani? Yes, I am. Yes. Kalau plagiarisme.net yang gratisan itu terbatas cuman berapa karakter tok. Jadi nggak iso full sampai kesimpulan. Jadi nggak iso dibanding sama yang sudah. Oh gitu, oke. Itu tambahan untuk Bapak Ibu. Terbatas ya, Bu Vivi. Iya. Iya. Oke. Potong-potongan bisa. Potongan, tapi dijamin nggak Bu Vivi? Selama ini kalau pengajuan Java sih aman. Oh aman. Aja. Oh gitu. Kira-kira terbatasnya sampai berapa? Berapa kata gitu saya lupa. Oh gitu. Oke. 250. Berarti terjamin ya Bu Vivi ya, aman ya? Saya bisa ya? Aman masih bisa. Oke, ternyata masih aman Bapak Ibu. Apakah tampilannya sudah besar? Belum. Di slide show Bu Adriani.
Kok lali sih? Ini kan? Ya apa sih sing di kono? Oh ini ya. Share. Ini ya. Wes ya Bu, Bapak Ibu ya, tampil ya. Nah, jadi nanti hasil ceknya di sini loh. Ini hasil cek plagiarismenya, uniknya 100%. Kalau unik 100% berarti nggak plagiat ya. Gitu ya, Bu Lilis ya. Ya, ya. Oke, No. berarti dia tidak plagiat, berarti aman seperti itu. Berarti aman digunakan untuk Java. Next, yang berikutnya ngecek topiknya. Kira-kira topiknya ini sudah pernah publish atau belum? Gitu ya, untuk mengecek. Jadi kita bisa googling, copy paste judulnya, kemudian kita masukkan di Google. Oh, ternyata judul yang tadi sudah pernah tampil di jurnal IJICC. Itu jurnal apa? Saya akuntansi kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi juga harus dicek topiknya seperti apa. Jadi ketika kita memasukkan seperti saya katakan di awal tadi, topiknya harus unik. Jangan sampai topik kita mungkin sudah banyak yang membahasnya di jurnal-jurnal sebelumnya. Kalau sudah banyak, kira-kira yang unik dari jurnal kita itu seperti apa? Bahasa kerennya itu novelty-nya seperti apa? Oke, kemudian kita juga harus ngecek editornya orang dari mana saja. Alangkah lebih baiknya itu bervariasi dari berbagai belahan dunia. Jangan cuman dari satu sumber saja. Atau misalnya dari Steamik, semuanya Steamik. Kan nggak mungkin. Kayak di Steamik kan ada dari kampus mana, reviewernya seperti itu. Jadi kita juga harus melihat orang-orang yang berperan di dalamnya itu orang-orang dari mana saja. Ada beberapa jurnal yang menampilkan, tetapi ada juga beberapa jurnal yang tidak menampilkan. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita mengeceknya. Seperti itu. Sampai sedetail itu. Ya, profesornya ngomong seperti itu ya, saya minta saja. Demi kebaikan. Cek kesahihan jurnalnya. Suara apa ya? Tambahan Bu Andriani. IJTC itu jurnal pendidikan. Oh, pendidikan dan, ya. Iya. Saya masuk di situ soalnya. Oh, aman. Itu Bu Puji yang pemateri kita kemarin dia reviewer di situ. Q3 ya kalau nggak salah ya. Q3 ya kalau nggak salah ya. Iya, Q3. Nah, iya. Jadi saya dapat materinya kemarin dari Prof Yayat. Prof Yayat itu merupakan reviewer di jurnal Q3 dan juga jurnal Q2. Seperti itu. Ya. Jadi dia Itu gua nge-share-nya. ada kamu. Insya Allah teman. Amin. Oke, kita juga ngecek ini jurnalnya ya apa ya, apakah terindeks Simago apa tidak. Seperti itu. Nanti kita akan ngecek Bapak Ibu. Ini hanya gambarannya saja. Nah, ini contoh yang kedua. Masih sama sih seperti tadi langkah-langkahnya. Kita ngecek plagiatnya, kemudian kita telusuri di Google. Oh, kalau misalnya dia sudah pernah publish. Nah, kita lihat bukunya seperti apa, jurnalnya, topiknya, dan lain sebagainya. Itu mungkin juga harus. Nah, ini Bapak Ibu. Kan banyak ya predator-predator. Untuk ngecek apakah itu predator atau bukan, kita bisa ngeceknya di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasanya pakai apa? Kalau di sumbernya ini pakai scholarly.com publisher. Bapak Ibu sudah pernah coba belum untuk ngecek apakah publisher kita itu termasuk pada predator atau bukan? Bapak Ibu sudah pernah ngecek belum? Belum. Yang lain Bapak Ibu yang lain? Belum pernah di situ. Belum pernah. Oh, belum pernah. Kita coba ya. Kita coba. Ya apa kok mau cara? Stop. Mari ngono buka Google. Ya apa? Sorry. Share. Buka Google. Terus di-share. Nah, muncul kan Bapak Ibu? Muncul ya? Muncul. Simsalabim. Bapak Ibu juga bisa ngecek mungkin. Kenapa dia tidak mau ininya? Kenapa dia tidak mau? Kenapa?
apa linknya mau ku copy paste, mau copy paste, tapi kok nggak bisa ya? Harusnya Kayaknya kan bisa. gambar itu tadi, Bu. Hah? Di PPT-nya Gambar. gambar. Enggak, kalau di aslinya itu ketikan. Oh, saya cari ya, SC. Harusnya dia keluar sih. Ini. Karena saya sudah ngecek tadi malam, harusnya dia keluar. Tadam, berbeda dengan yang tadi tampilannya. Ayo. Skolario.com publisher. Publisher. Terus benar ya tulisannya itu? Koyo Ya, apa sih? Terus benar ya. Koyo Oke. Untuk ngeceknya Bapak Ibu kita bisa tekan Ctrl F. Nah, kalau tekan Ctrl F muncul yang di atas. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Yuk. Ini di atas. Kelihatan. Kelihatan. Kemudian kita publisher-nya biasanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu biasa pakai apa? Misal nih kayak gini, saya ngecek di Simago aja. Jadi muncul di Simago belum tentu tidak predator, gitu. Iya, karena saya pernah sekali informasi yang saya dapatkan dari dosen saya bahwa ada publisher yang memang mengakui bahwa punyanya itu indikator predator Pak Budi. Seperti itu. Ada yang memang terang-terangan mengatakan nanti punya saya ini akan masuk, istilahnya dia sudah menjaga dirinya bahwa punyanya ini nanti akan ditendang oleh Scopus seperti itu. Oh iya. Mungkin Ada beberapa yang memang membuka aibnya dan ada beberapa yang menutup aibnya. Jadi mending kita ngecek. Karena saya pernah nulis waktu saya ngajukan Java, punya saya masuk Q2. Dan saya ngurus Java kemarin itu akhir 2017, itu masih masuk Q2. Dan ketika saya ngeceknya lagi, di awal 2018 langsung turun ke Q4. Nah, itu yang ditakutkan akan keluar dari Simago, seperti itu. Dan saya ngecek, hanya saja saya belum ngecek lebih lanjut. Ketika saya ngecek di ini, publisher ini, dia masuk di sini. Saya ngecek di Simago ya. Jadi dia masuk di sini. Jadi ada indikator dia akan jadi predator. Seperti itu. Bu Adriani. Apalagi kalau yang gratisan. Apalagi kalau yang gratisan itu hati-hati. Oke Bu Lia, kenapa? Ada tambahan? Silakan. Benar, mungkin menambahi apa yang disampaikan Bu Adriani. Kemarin juga sempat dapat ilmu dari Prof yang di ini. Memang benar kalau yang di Skimago itu ada yang predator. Jadi dia misalnya dulu memang bagus terus dia discontinue. Jadi untuk ngecek yang memang aman itu langsung di website scopus.com aja, itu aman. Jadi kalau di Skimago memang ada yang predator, ada gitu kemarin katanya gitu. Benar. Seperti itu. Jadi untuk ngeceknya bisa di Scholar ini. Jadi kita bisa ngecek predator, indikator predator atau tidak. Ada memang yang buka-bukaan, saya nanti pasti akan ditendang. Tapi ada juga yang menutup aibnya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa ngeceknya di sini. Linknya skolario.com, terus nanti tekan Ctrl F. Kalau tekan Ctrl F dia akan muncul di atas seperti ini. Kemudian kita bisa copy paste di sini publisher-nya. Kita bisa nanti dia akan ini sendiri. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya, misal seperti ini kemarin saya sempat nulis di Ijaber. Jadi dia itu publisher-nya. Cuman saya belum telusuri lebih lanjut apa iya publisher-nya sama apa enggak. Ini, jadi dia turun jadi ke Q4.
awal 2007 akhir 2017 waktu saya mengajukan AA itu masih G2. Saya cek publishernya, saya cek di sini. 0 maneh. Linknya jangan sampai salah ya Bapak Ibu, karena kayaknya ini linknya beda. Saya carinya dulu. Kayaknya di sini. Terindex. Karena dia di sini nanti ini Bapak Ibu, yang ini yang saya copy paste tadi di sini, kalau dia 0 seperti ini berarti dia aman. Tapi ketika dia ada 1 di situ, dia langsung menunjukkan buktinya ini loh. Kalau salah satu publisher yang ini. Tampilannya nggak kayak gini kemarin Bapak Ibu. Tampilannya itu sama persis di slide yang saya share sama Bapak Ibu. Ini kok beda lagi. Dan kemarin saya ngecek punya saya itu ini terindikasi predator. Nah, tampilannya kok kayak gini ya. Tampilannya itu Bapak Ibu sama persis dengan ini. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya Ctrl F, jadi dia akan masuk di sini. Ini jangan internasional. Publishernya ini. Saya tadi malam ngeceknya itu. Ini loh Bapak Ibu. Ini. Dia di sini. Jadi langsung masuk di sini. Publishernya. Itu predator. Bisa ya Bapak Ibu ya. Langsung masuk di sini. Jadi saya copy paste di sini, saya paste di sini, jadi dia langsung menunjukkan di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, langsung masuk di sini. Itu salah satu publisher yang predator. Kalau kayak punya Pak Budi kemarin, publishernya apa? Emerald ya Pak Budi ya, kemarin ya. Aman seperti itu. Gitu. Itu salah satu contoh. Yang menunjukkan predatornya mana ya Bu? Ini loh, dia masuk di sini, dia langsung masuk di sini. Jadi kalau kita buka linknya, jadi kalau kita buka, ini linknya ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya linknya di atas ya. Nah, ini linknya, terus kita tekan Ctrl F. Ctrl F dia masuk di sini Bapak Ibu, ini di atas. Ctrl F ini akan di sini, kemudian kita paste nama publishernya di sini. Ini ada 1 per 1, berarti dia ada di sini. Jadi kalau di sini tulis 1, berarti ada. Jadi dia langsung membawa kita. Yang misal saya paste kayak gini, langsung diarahkan ke ini. Ini loh. Ini untuk ngecek publishernya ini atau enggak. Predator atau bukan. Yang tertulis itu predator atau tidak? Yang ada di sini. Predator. Yang tertulis di sini itu berarti predator. Coba ke atas bisa nggak? Ke atas ada kemana? keterangan apa gitu? Ini list of publisher. Terus ke bawah? Predatory. Oh iya. Ini list predator, publisher predator. Potensial. Berpotensial untuk menjadi predator. Saya ambil contoh lagi, misalnya ini. Saya kemarin ada beberapa jurnal. Misal saya tunjukkan. Internasional. Saya misal contohkan Bapak Ibu jurnal yang tidak predator. Misal ya Bapak Ibu jurnal yang tadi kan predator, yang tidak predator misalnya seperti ini. Sorry, tunggu dulu, saya harus ngecek satu-satu.
Itu yang dimasukkan publisher-nya ya? Iya, publisher-nya. Misal publisher-nya di mau ya. Misal seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, saya cari di sini dulu. Simago. Saya ngecek di Simago. Dia itu masuk Simago loh, Q4 tadi. Yang publisher yang saya ini tadi itu dia Q4. Nah, ini kan misal publisher-nya ini. Ini jurnalnya, publisher-nya ini. Ini kan ya. Ini publisher. Ini kita copy paste aja, Bapak Ibu. C, kita copy paste di sini. Nah, dia 0. Dia 0, berarti ya aman. Seperti itu. Ya, kontrol F maksudnya mencari yang ada di sini. Iya, kita kontrol F dulu daripada kita nyari satu-satu kan susah. Jadi kita kontrol F dulu untuk membuka search-nya. Kontrol F untuk membuka search-nya. Kemudian kita cari publisher-nya, baru kita paste. Kalau dia mungkin 1 atau 2, 1, 3 kayak gitu. Yang kalau 0 berarti dia aman. Kalau dia ada, ya langsung diarahkan kemana tadi tempatnya di sini. Jelas ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Yes. Oke. Stop. Saya share lagi yang punya saya tadi mana ya? Ini ya. Oh, share. Oke. Next. Ini untuk ngecek publisher-nya. Oke, sudah ya. Ini kayak di sini kalau dia 0 seperti ini berarti dia aman dari predator. Oke. Terakhir dari slide ketiga, keempat dari terakhir. Bapak Ibu yang ingin berburu jurnal free, sama seperti saya yang suka free gitu kan ya. Kalau Q1, Q2 bayarnya juta-juta gitu ya. Kecuali kalau kita dapat hibah, bisa bayar. Kalau hibahnya yang internal, aduh, nggak sanggup. Jadi kita bisa ini Bapak Ibu, ini journal for free, http://www.journals. Bapak Ibu mungkin bisa catat dulu terus bisa searching nanti gitu kan ya. Saya demokan saja ya. Journal for free. Ini semua list jurnal yang ada di dalam ini adalah jurnal-jurnal free. Tapi hati-hati predator. Seperti itu. Saya carinya dulu. Nanti aku mau catatan saya. Journal for free. Materinya kalau Bapak Ibu mau yang terlengkap kap ada sama saya karena yang saya share ini hanya inti-intinya saja Bapak Ibu. Kalau memang ada yang mau versi lengkapnya PPT-nya bisa japri ke saya gitu. Ini materi dari Prof Yayatnya gitu. Kalau ada yang mau. Aja buat ini di pasar. Oh, share di pasar yang versi lengkapnya gitu ya. Ya, tuh. Di papan aja, Bu. Semua materi TikTok di-share di papan. Oke. Oh, ya, di papan. Oke, kita demokan. Oh, sorry, saya share dulu ini. Kita demo. Nanti aku mau. Oke. Share. Oke. Kita buka jurnal for free. Jurnal. Ini saya sudah dapat. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus ngecek ya, seperti tadi saya katakan, apakah dia terindeks Scopus atau tidak, apakah dia predator atau tidak. Karena yang gratis itu biasa yang berbahaya. Oke, ini kita masukkan, kira-kira kita mau nulis tentang apa? Karena saya biasanya menulisnya tentang, misal saya nulis tentang marketing. Thread. Maka muncullah semua jurnal-jurnal marketing yang gratis. Manajemen, misal manajemen and marketing. Oke, ini ISSN-nya ada. Tapi bahasanya juga ada Bapak Ibu. Romania. French itu apa? English. Nah, dia pakai 3 bahasa Bapak Ibu.
ada yang English ya. Jadi kita bisa searching, ini dijamin free, tapi tidak dijamin Iya. aman. Nah, cara taunya dia terindeks Simago atau tidak, selain ngeceki satu-satu, ada juga tanda-tandanya kalau dia Simago, terindeks Simago. Misalnya seperti ini, dia biasanya, kok nggak ada Simago ya? Ini mek DTI, jurnal marketing, sama kayak MSDM, banyak. Misal saya cari ini aja Bapak Ibu, dan ini ada publisher, kita mau ngecek publishernya, ngecek publishernya dulu misal, bisa aja langsung sini, V, oh aman, ada, berarti dia istilahnya masih aman Bapak Ibu, yang ini tadi. ASEAN Marketing. Kita cek di Simago. Kira-kira dia Q berapa? Wah, ternyata dia tidak masuk di Simago. Jadi itu nilai jurnal internasional tapi tidak bereputasi ya Bu Lilis ya, Bu Lia. Kayak gitu ya istilahnya ya. Karena dia tidak masuk di dalam Simago gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ada Simagonya seperti apa Bapak Ibu? Saya carinya lagi. Ini kayaknya kemarin di sini banyak yang Simago. Ada kok Bapak Ibu yang, nah ini Simago. Ini Manajemen Journal of bla bla bla. Ini dia ada Simago. Nah, ada Simagonya. Kalau ada Cimago-Cimagonya berarti dia sudah masuk di Cimago, tapi tidak tahu Cimago berapa. Harusnya ada sih, karena sudah ada Simagonya. Ini harusnya ada Simagonya. Tapi kok dia nggak mau muncul? Nah. Oh ini manajemen jurnal. Nama jurnalnya apa sih? Manajemen jurnal ya. Namanya manajemen jurnal. Kontemporer apa ya? Harusnya masuk sini. Nah ini nih. Dia masuk sini. Tapi lengkapnya apa ya? Kontemporer apa itu? Oh ini Journal of Contemporary. Ini ya. Journal of Contemporary. Manajemen. Nah, kita ngecek dia jurnalnya di berapa? Ya apa iki? Q1. Cuy. Benar kan ya? Iya benar. Benar kan ya? International Journal of Contemporary Hospital Management. Bukan, beda ya? Bukan. Beda ya? Beda. Contemporary Management. Oke, ISSN-nya itu kan mesti malah ini. Pakai nomor ISSN kan biasanya kan lebih definitif. Ini. Oke. Kalau ISSN mesti sama. Q3. Dia masuk Q3. Jadi lumayan ya Bapak Ibu, gratis, kretong-kretong masuk Q3. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari jurnal, berburu jurnal gratis di sini. Tapi ya itu seperti saya sudah ungkapkan di depan, kita perlu ngecek publishernya ya apa, masuk predator atau bukan, kemudian juga kita bisa ngecek di Simago kira-kira dia masuk Q berapa. Nah, seperti ditambahkan oleh Bu Lia tadi bahwa di Simago itu belum tentu dia aman. Tapi ya langkah lebih baiknya kalau mau cari yang lebih amannya lagi kita langsung masuk di Scopusnya. Tapi kalau kita mau cara cepat,
bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi karena di sini ada yang terindeks Scopus, ada yang tidak. Nah, salah satu ciri bahwa dia terindeks Scopus adalah ini, Scopus jurnal ini. Ada tulisannya seperti ini, itu merupakan salah satu jurnal yang terindeks Scopus. Nah, oke. Tambahan lagi Bapak Ibu yang saya dapatkan, misal seperti ini, dia Q3. Ciri-ciri jurnal yang dituju itu cepat terbit atau gampang dimasuki. Gampang dimasuki. Ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sininya. Ini loh, ada gambar kuning-kuning, merah, oranye, kuning. Bapak Ibu, semakin gambarnya sempit, kecil, itu semakin susah kita masuk. Tapi ketika gambarnya semakin lebar seperti ini, kotak-kotaknya ini kan kecil. Kalau kotak-kotaknya semakin lebar seperti ini, berarti dia semakin gampang dituju. Istilahnya semakin gampang kita masuk. Tapi ketika kotak-kotaknya semakin kecil seperti ini, berarti itu semakin sulit. Itu salah satu ciri. Dan yang kedua, bisa dilihat dari isunya. Semakin isunya tidak teratur, berarti itu dia semakin cepat publish. Itu istilahnya kita semakin cepat publish di jurnal itu. Tapi ya itu dalam tanda kutip, tolong dicek lagi apakah dia plagiat atau tidak. Kalau kita hanya ingin berburu royalti mungkin atau berburu apa, mungkin kita bisa. Tapi kalau untuk Java, karena dia berjangka, jangan sampai ketika kita mengajukan Java, ternyata dia sudah di-decline dari Scopusnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jelas ya. Sedikit lagi, satu lagi. Terakhir. Ini gue mau slide terakhir. Oke. Ini muncul ya. Oke. Tambahan, hindari publisher dari IPB. Hindari publisher dari IPB plus T. Anda kira-kira ada yang tahu IPB plus T itu apa? Ini dia, India, Bangladesh, Pakistan plus Turki. Salah ya, IPB harusnya India, Pakistan, Bangladesh ya. Bapak Ibu, publisher dari India, Pakistan, Bangladesh plus Turki itu diindikasi bisa jadi predator. Untuk sekarang mungkin dia Q2. Tapi tahun depan bisa jadi dia sudah hilang dari Simago. Ambil contoh punya saya. 2017 dia masih Q2. Akhir 2017 dia masih Q2. Awal 2018 dia sudah Q4. Cepet turunnya. Itu bisa jadi predator. Publishernya dari India. Nah, banyak dosen-dosen saya, pernah dosen saya masuk di publisher India bayarnya 15 apa 17 ya. Belum publish sudah decline. Mau gimana lagi? Nah, hindari publisher dari India, Pakistan, Bangladesh. Yang terbaru adalah Turki. Yang lagi booming-boomingnya adalah Turki. Alangkah lebih baiknya dari mana? Thailand bisa, Filipina bisa, Eropa bisa. Tapi ada yang mengatakan bahwa agak susah ya yang dari Eropa itu gitu kan ya. Pilih Thailand, Filipina, Amerika Latin, Amerika Latin itu beberapa yang istilahnya masih aman lah dari predator seperti itu. Oke, yang terakhir sekali, Bapak Ibu mungkin mungkin ada yang bisa nge-share kira-kira Bapak Ibu biasanya nyari review literatur dari mana? Kalau saya Bapak Ibu, saya biasanya nyari dari sini. Saya biasanya nyari dari sini. PNRI. PNRI itu singkatan dari Perpustakaan Negara Republik Indonesia. Nah, untuk masuk ke sini Bapak Ibu harus daftar dulu. Daftar cukup siapkan KTP. Itu saja.
Cukup siapkan KTP. Nanti kalau sudah daftar, tolong Bapak Ibu nomor anggota dan passwordnya disimpan baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita mau istilahnya lupa password, itu akan sulit untuk mendapatkan. Sampai sekarang saya sudah tidak mendapatkan. Sampai sekarang saya tidak mendapatkan lagi akun saya sebelumnya. Jadi saya harus buat akun baru dengan menggunakan KTP orang lain. Seperti itu, karena KTP saya sudah tidak bisa digunakan. Jadi ketika kita mendapatkan user dan password, tolong di save. Nah, Bapak Ibu, saya biasa kalau sudah kita masuk login, kalau login tampilannya nanti akan seperti ini. Saya biasa nyari di sini, sign direct, atau di sini Emerald. Nah, Emerald ini kan di situ ada banyak banget jurnal-jurnal yang bereputasi, dijamin aman. Misal kayak tadi kita mau masukkan jurnal di Q3 kan otomatis literatur review-nya 70% dari Q3 ataupun di atas Q3, misalnya Q2, Q1. Nah, sedangkan di Emerald kan itu biasanya yang masuk kan Q2, Q1, ataupun di Scan Direct itu kan biasanya Q2, Q1 pengalaman saya. Misal salah satu contohnya saya percepat saja ya Bapak Ibu, Human Research MSDM pada SMES, usaha mikro kecil menengah. Saya biasa nyari-nyari itu Bapak Ibu. Mohon maaf literatur saya adalah manajemen karena saya perbanyak di situ. Nah, ini ada nih Bapak Ibu perlu diperhatikan ada beberapa jurnal yang tidak mau berbagi, pelit. Misal kayak gini kan. Oh, ini dia download PDF. Jadi Bapak Ibu open access, kalau ada tanda open access berarti kita bisa download. Tapi kalau misalnya yang kayak ini tidak ada open access, ya apa caranya? Nah, kemarin saya sempat diajar oleh Miss Franz yang Miss catok, sebelum show harus catokan dulu. Nah, kemarin saya diajar di sini untuk mengambil artikel yang dikunci. Ya apa? Skyhub tulisannya? Skyhub. Iki Skyhub. Aduh, lemot Bapak Ibu, wifi saya aktifkan. Ya, ini Skyhub. Jadi kemarin ini juga selain saya dapat dari Bu Frans, pertama kali saya diberitahu oleh Bu Frans, ini juga kemarin di-share oleh Prof. Yayat bagaimana caranya kita mengambil jurnal yang terkunci. Jadi kita copy paste aja ini. Dari HTTP-nya ya? Kok aku lali ya? Ctrl C. Terus kita copy paste di sini. Doi-nya. Oh, doi-nya aja ya? Ya. Lali aku. Oh iya, bisa muncul seperti ini. Oke, dia muncul, terus kita bisa, ini kan referensinya untuk ngecek dia key berapa, Ctrl C. Ya, untuk ngecek dia key berapa jurnalnya, ya, langsung aja masuk di sini. Untuk melihat referensi kita kira-kira key berapa. Journal of ini bagus lah ini, publishernya bagus kok, indeksnya tinggi. Oke, ternyata dia Q1 seperti itu. Jadi Bapak Ibu aman ya Q1, jadi ini kita bisa masukkan di referensi kita seperti itu. Pengalaman saya sebelumnya ketika saya menulis di jurnal internasional, Bapak Ibu referensi saya kebanyakan dari Q1 dan Q2. Saya dapatkan dari mana? Ya, saya dapatkan dari Perpustakaan Negara Republik Indonesia ini. Cara masuknya dan cara dapatkannya seperti apa? Cukup siapkan KTP, kemudian kita daftar. Ketika kita daftar, tolong username dan passwordnya disimpan dengan sebaik mungkin, karena ketika itu hilang dan kita lupa, untuk mengembalikannya itu agak susah, otomatis buat akun baru. Dan di sini semua gratis, tis. Daripada selain nyari di Google kan masukkan judul bla bla bla. Kalau yang tadi di perpustakaan cukup masukkan judulnya apa, keywordnya, terus dia akan keluar. Kalau tidak bisa diakses, kita bisa menggunakan Skyhub. Bu Rina, terima kasih. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selamat siang.